viral di media sosial. Seorang ustadz mengatakan pemerintah sekarang tidak wajib ditaati, karena pemerintah sekarang tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hukum negara. Ini jawabannya bagaimana Pak Ustadz? Dalilnya sahih, mantap. Ayatnya jelas, hadisnya mantap, ya. Perkataan-perkataan para ulama salafus soleh juga bulat, bahwa taat kepada ulil amri itu harga mati. Mendurhakai ulil amri sempat mati, matinya jahiliyah, titik, ya. Tapi ulil amri yang macam mana? Ulil amri yang para ulama kudama dulu itu bertanya, berfatwa, itu adalah para ulil amri yang masih menerapkan Al-Quran dan Sunnah dijunjung tinggi sebagai hukum pemerintahan. Itu yang ulil amri. Coba lihat dalam Majmu'ah Al-Fatawa oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, ketika beliau mengatakan ulil amrinya umat ini adalah seluruh pemimpin-pemimpin yang memegang urusan umat bi kitabillah wa sunnati rasulih, dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas di dalam kitab beliau Wujubu Tatbiqi Syariatillah, kewajiban menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dengan tegas bahwa siapapun pemerintahannya yang menolak menjadikan Al-Quran dan Sunnah atau hukum Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya, maka pemerintahan itu bukan ulil amri Islam. Jelas? Walaupun pribadinya orangnya Muslim, silakan. Tapi pemerintahan ini pemerintahan yang ulil amri dalam minkum enggak, dia tidak termasuk sampai pemerintahan itu menerapkan hukum-hukum Islam, atau pemerintahan itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas pemerintahannya. Khalas. Lah kalau di sini asas pemerintahan bukan, maka mentaati ulil amri yang ada di Indonesia ini hukumnya jaiz, boleh, laisa biwajib, bukan wajib. Ya, sebetulnya ada masalah dari pernyataan Ustadz ini. Dia menyatakan bahwasanya mentaati pemerintah Indonesia ini dalam sistem kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini enggak wajib. Dia menyatakan hukumnya jaiz. Yang wajib ditaati tersebut adalah negara yang menerapkan konstitusinya adalah Al-Quran. Nah, ini sebetulnya masalah mendasar. Karena entah pada kenyataannya, yang pertama, Indonesia ini kan negara kesepakatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdarah-darah para pahlawan kita dari berbagai macam suku dan berbagai macam latar belakang agama berperang melawan penjajah. Setelah Belanda diusir, Jepang kemudian diusir, kita mendeklarasikan kemerdekaan dan kita punya negara kesepakatan. Negara kesepakatan kita tidak berlabel agama. Jadi tolong hargai bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Entah ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendirikan negara kesepakatan. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan NKRI ini justru menjiplak negara yang didirikan oleh Nabi, yakni negara kesepakatan. Negara yang tidak berlabelkan agama, bahkan negara yang tidak berlabelkan negara Islam. Bahkan konstitusi negara Nabi, negara Madinah tersebut juga bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, yakni piagam Madinah. Kemudian yang berikutnya, masalah yang muncul dari pernyataan orang ini adalah seakan-akan dia melegitimasi upaya melawan pemerintah. Seakan-akan dia melakukan pembenaran. Misalnya muncul pertanyaan, bolehkah melawan pemerintah? Kata dia yang tidak boleh dilawan itu adalah pemerintah yang menegakkan hukum Islam atau berdasarkan Al-Quran. Nah, ini kan seolah-olah ada pembenaran, membolehkan melawan pemerintah yang sah. Walaupun dia mengutip Ibnu Taimiyah, sebetulnya cobalah dia coba konsisten mengutip sabda Nabi. Ukurannya bukan itu loh. Para sahabat dulu pernah bertanya kepada Nabi, kalau mereka dihadapkan dengan pemimpin yang zolim, pemimpin yang menyimpang, ini pun yang zolim ya, benar-benar zolim sebetulnya. Ala nuqatiluhum ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka, memberontak kepada mereka? Lalu jawab Nabi, la,
ma'aqamu fikumus shalah. Enggak boleh, kata Nabi, selama pemimpin tersebut masih mendirikan sholat bersama kalian. Atau mungkin bisa kita terjemahkan bahasa lainnya, selama pemimpin itu masih membiarkan kalian semua sholat. Jadi ini beda loh bahasanya. Pernyataan bahwasanya hanya negara yang konstitusinya Al-Quran dan Sunnah yang wajib ditaati, ini sangat kontraproduktif. Ini menyimpan ambisi tertentu. Itu kalimat yang salah. Ento pada kenyataannya Nabi mengingatkan kita, nggak boleh melawan pemerintah yang sah. Nggak boleh melawan negara. Selama negara itu masih membiarkan kalian sholat. Ini bukan cuma membiarkan loh. Presiden kita Jokowi ahli sholat, bahkan ahli tahajud. Kita punya wakil presiden kiai yang punya ribuan santri. Loh, apa masalahnya sekarang? Jadi kalau mau jujur ngacu kepada hadis ini, kalau mau jujur, ma'aqamu fikumus shalah. Jadi pemerintah yang wajib ditaati tersebut adalah selama dia masih membiarkan kalian sholat, tidak membatasi sholat kalian, tidak mengganggu sholat kalian. Memang ada orang muslim di negeri ini kalau sholat digebukin, atau dilarang pak polisi, atau digebukin tentara, kan nggak ada. Kita bebas saja sholat. Jadi pemaknaan yang mengatakan selama pemimpin negaranya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah wajib ditaati, kalau tidak nggak wajib ditaati, itu kontraproduktif. Ada siasat dalam kalimat tersebut. Ada kepentingan di dalam kalimat tersebut. Hati-hati. Nah, muncul pertanyaan, Pak Ustadz. Seandainya ada kebijakan pemimpin yang nggak cocok sama kita. Nah, itulah manusia. Pemimpin juga kan manusia, bukan malaikat. Mereka punya kurang dan lebihnya masing-masing. Nah, saya kasih clue-nya ini. Yang kita nggak boleh taat, mendengar taat dan taat kepada pemimpin itu, fa'in umira bima'siyatin. Hanya ketika pemimpin memerintahkan kita berbuat maksiat. Ya, kalau pemimpin memerintahkan kita berbuat maksiat, kita boleh tak mendengarnya dan kita boleh tidak mentaatinya. Tapi jangan sampai kemudian dipolitisir kalimat ini seperti apa yang dikatakan Ustadz yang bersangkutan itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini menarik, ada hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu. Apabila kalian menyaksikan ada urusan pemerintah kalian yang kalian tidak suka, takrahunahu, perkara itu yang kalian suka, yang tidak kalian suka, kalian benci kebijakan pemerintah ini. Kita ini nggak tahu ya, nggak suka sama orangnya atau nggak suka sama kebijakannya, ya dua-duanya ada. Ada orang itu kan yang memang nggak suka sama orangnya, karena mentang-mentang dia nggak milih, like and dislike. Atau juga ada juga orang yang nggak suka dengan kebijakannya, yaitu urusan masing-masing lah. Tapi yang jelas begini, kalau kalian melihat urusan pemerintah yang kalian benci, kata Nabi, fakrahu amalahu. Bencilah saja perbuatannya, bukan pemerintahnya, bukan negaranya. Fala tanzi'u yadan min ta'ah, dan jangan sekali-kali, kata Nabi, kalian mengikrarkan keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, atau melakukan pembenaran untuk membangkang pemerintah, atau mengajak masyarakat tidak percaya sama pemerintahnya, mengajak masyarakat melakukan revolusi, gerakan massal untuk menggulingkan pemerintah. Hati-hati. Man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang enggak suka dengan kebijakan pemerintahnya, falyasbir, maka solusi dari Nabi adalah bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah walaupun cuma sejengkal, famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi melawan pemerintah itu bukan mati syahid, malah mati jahiliyah. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, tagline menegakkan hukum Allah. Ini kan adalah tagline-nya orang Khawarij. Apa yang dikatakan orang ini adalah perkataan orang Khawarij. Seakan-akan hanya pemerintah yang menegakkan hukum Allah menurut paham mereka, menurut pendapat mereka saja yang wajib ditaati. Kalau enggak, yang berseberangan dengan pendapat mereka tidak menegakkan hukum Allah dan mereka kafirkan atau mereka lawan. Ini bahaya betul. Ini tagline-nya orang Khawarij sebetulnya. Apa kata orang Khawarij? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini tagline mereka. Mungkin orang Khawarij juga, kalau berani, mungkin jangan-jangan mereka akan mengkafirkan Nabi. Karena Nabi mendirikan negara, dasarnya bukan Al-Quran. Konstitusi negara Nabi namanya bukan Al-Quran. Tetapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Jangan-jangan orang Khawarij itu berani juga mengkafirkan Nabi. Buktinya ada Dzulkhuwaisirah yang dia mengkritik Nabi ketika Nabi membagikan harta rampasan perang.
Makanya Zulkhuwaisirah, kelompok-kelompok Khawarij ini, Nabi katakan anjing-anjing neraka. Memang mereka ahli sholat, tidak pernah berbuat maksiat. Tapi mengapa mereka dikatakan anjing neraka? Satu, karena mereka mengkafirkan yang nggak sepaham dengan mereka. Yang kedua, mereka menggunakan segala cara memanage isu untuk melawan pemerintah yang sah. Yang ketiga, apapun mereka lakukan untuk mempengaruhi umat dalam rangka mendelegitimasi pemerintah yang sah. Ini ciri-ciri mereka. Tagline, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kan sedemikian rupa. Entoh sebetulnya kita ini bernegara, ini negara kesepakatan. Dan negara kita ini sungguh luar biasa. Betapa umat Islam diberi kebebasan sedemikian rupa untuk beribadah. Dan syariat Islam diakomodir dalam segala hal. Penyelenggaraan ibadah haji, zakat, wakaf, dan lain sebagainya diatur sedemikian rupa. Jadi sekali lagi, berhentilah meracuni umat dengan menggunakan agama dan mengatasnamakan agama seolah-olah umat tidak cinta lagi dengan negara dan anti pemerintah yang sah. Dan terakhir saya perlu ingatkan kepada siapapun Anda, agama adalah pedoman moral. Jadi jangan jadikan agama untuk merusak persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini telah diperjuangkan berdarah-darah oleh para pahlawan kita dari berbagai macam latar belakang suku bahkan agama. Kendatipun muslim yang mayoritas, umat beragama lain juga ikut andil dalam kemerdekaan Republik ini. Mari kita hargai sebagai sebuah negara kesepakatan. Makanya negara Republik Indonesia adalah negara yang paling indah di muka bumi ini. Kalau kita ingin maju, mari kita semua bersatu agar kita bisa mensejahterakan segenap rakyat Indonesia. Selamat menyaksikan ulasan yang selanjutnya. Saya ingin jawab ini Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan bibit-bibit radikalisme. Karena begini, Al-Quran dan hadis itu bukan undang-undang. Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman syariah. Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Jadi nggak boleh dijadikan undang-undang. Itulah mengapa waktu Nabi mendirikan negara, namanya negara Madinah, undang-undangnya bukan Al-Quran dan hadis. Berarti Nabi nggak boleh ditaati dong. Karena Nabi dulu bikin negara, undang-undangnya bukan Al-Quran. Sama saja begitu nuduhnya ini. Nabi dulu bikin negara, namanya negara Madinah, undang-undangnya, konstitusinya bukan Al-Quran dan hadis. Tapi undang-undangnya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Pasal-pasalnya dituliskan, lalu disepakati oleh Nabi dan perwakilan kepala-kepala suku, dan bukan cuma muslim, ada perwakilan umat Yahudi, ada perwakilan umat Nasrani. Maka bersepakat bikin undang-undang namanya Piagam Madinah. Lantas kemudian kalau yang bersangkutan ngomong begitu, maka sama saja dia sudah menuduh Nabi tidak harus ditaati. Ngajar sedemikian rupa. Karena Al-Quran ini wahyu Allah, pedoman dalam hidup. Betul nggak kira-kira? Nah, undang-undang itu otak-atik otak manusia, hasil kesepakatan. Masa Al-Quran jadi undang-undang? Nanti Al-Quran akan diotak-atik oleh manusia. Jawaban yang kedua, ucapan yang bersangkutan itu sudah menyerupai ucapan orang Khawarij di zaman dulu. Orang Khawarij itu punya slogan apa? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Makanya karena Utsman bermusyawarah, Ali bin Abi Thalib bermusyawarah, maka kata orang Khawarij, Ali tidak menegakkan syariat Islam. Ali tidak berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, karena dia membuat hukum bukan dari Al-Quran, membuat hukum bernegara bukan dari hadis. Tapi Ali membuat hukum dengan hasil musyawarah mufakat, maka Ali kafir. Itu ucapan orang Khawarij. Jadi kalau ada sekarang penceramah agama, orang yang mengatasnamakan Islam, mengatakan hukum di Indonesia ini tidak pakai Al-Quran dan Sunnah dan pemerintahnya nggak wajib ditaati, berarti dia orang Khawarij.
Dia nggak paham tentang bagaimana berhukum. Dalam Al-Quran itu, Bu, tidak ada aturan detil dalam bernegara. Kalau wudhu, detilnya ada dalam Quran maupun hadis. Salat, detilnya ada Al-Quran, hadis, fikih. Tapi menyelenggarakan negara, bentuk negara, detilnya nggak ada. Yang ada dalam Quran keadilan, musyawarah. Apa tujuannya? Berarti dalam mengatur negara diserahkan kepada umatnya. Yang penting tujuannya keadilan dan mengedepankan musyawarah. Jelas sekali sebetulnya. Jadi mengajak umat tidak mentaati pemerintah pakai slogan la hukma illa lillah, itulah ucapan orang Khawarij. Ya, jangankan cuman Presiden Jokowi, jangankan cuman Presiden SBY yang sebelumnya, ya bagi mereka, Bu, Presiden 7 Indonesia ini nggak ada benar-benarnya, salah semua. Ya jangankan Presiden Republik Indonesia yang 7 ini, Nabi aja mereka salahkan. Nabi dikritik, Nabi dianggapnya membagi ghanimah tidak pakai hukum Allah. Nabi, Bu, dituduh orang Khawarij melanggar hukum Allah. Nabi loh. Yang nuduh siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Makanya Umar tuh sebel banget. Orang yang paling paham Quran Nabi. Orang yang paling adil itu Nabi. Kok tega-teganya dia menuduh Nabi tidak menggunakan hukum Allah. Sama kayak di zaman Ali, kelompok Khawarij kan begitu. Namanya Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran, tapi yang nggak sepaham dengan dia kafirkan. Dan saya ingin tegaskan, ciri pokok Khawarij satu, mereka selalu anti pemerintah yang sah. Dua, mereka selalu mendelegitimasi, menganggap tidak sah pemerintah yang ada. Kemudian yang ketiga, mereka selalu membenturkan antara hukum Allah dengan pemerintah yang sah. Ini ciri-ciri mereka semua. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, boleh mentaati pemerintah selama pemerintah itu menjalankan hukum-hukum Allah. Ini hati-hati. Ini bahasa manipulatif. Karena begini, kalau yang mereka anggap menjalankan hukum Allah itu tersebut dasar negara Republik Indonesia, Al-Quran dan hadis. Kalau kalimatnya harus begitu, tidak ada satupun di muka bumi ini negara yang benar berarti. Arab Saudi misalnya, Indonesia, nggak ada yang benar. Nabi aja salah. Nabi pakai konstitusi negara, piagam Madinah. Hati-hati, itu jebak. Nah sebetulnya nggak begitu kalimatnya, Bu. Nah buat kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kalimat sebenarnya begini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami ketemu pemimpin yang zalim, saya tanya, ada nggak pemimpin zalim? Banyak, namanya orang berkuasa, Bu. Dari zaman Hong, tahu zaman Hong? Ya. Dari zaman dulu sampai akhir zaman pasti ada pemimpin zalim. Atau pemimpin berpeluang untuk berbuat zalim, pasti. Nah kalau melihat kezaliman pemimpin, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, bolehkah kami melawannya, memeranginya, tidak mentaatinya? Apa jawab Nabi? La ma sallau, jangan, kata Nabi, selama mereka masih sholat. Selama masih sholat. Saya tanya sama ibu-ibu, Pak Jokowi itu sholat gak sih? Sholat kan? Pak SBY itu sholat gak? Sholat kan? Oke, nggak begitu bahasa yang lainnya, begini. La ma'aqamu fikum shalah. Tak ulang lagi nih, biar pemirsa YouTube juga jelas. La ma'aqamu fikum shalah. Jangan pernah memerangi pemerintah. Jangan pernah membangkang pemerintah selama pemerintah masih membiarkan kalian semua sholat. Ibu-ibu sholat dilarang nggak sama pemerintah? Ada nggak polisi bawa pentungan ngegebukin orang sholat? Nggak ada kan? Nggak ada. Oh polisi ikut sholat semua kok. Tentara tuh sholat tahajud semua dalam tugasnya. Loh apa masalahnya sekarang? Si Ustadz itu mengatakan
Selama pemerintah menegakkan hukum Al-Quran dan Sunnah, kita wajib taat. Kalau enggak, kita enggak perlu taat. Dia sudah memanipulasi agama. Kalimatnya enggak begitu. Kalimat yang benar, ma'aqamu fikumus shalah, selama dia masih membiarkan kalian semua sholat. Ini hadis loh. Hebatan mana hadis sama kata-kata dia. Selama pemimpin masih sholat, kita tidak boleh membangkang dan memberontaknya. Tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunah. Seandainya kalian, kata Nabi, melihat kebijakan pemerintah kalian yang tidak kalian suka, yang kalian benci, maka fakrahu amalahu, bencilah saja perbuatannya. Ini Nabi loh, Bu. Kalau kalian menyaksikan ada kebijakan pemerintah yang kalian nggak suka, benci saja perbuatannya. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, dan jangan pernah, kata Nabi, kalian sengaja melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Inilah mengapa Nabi memerintahkan, kalau kita nggak suka sama pemerintah, sabar. Pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci kebijakan pemerintahnya, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena sesungguhnya kalau dia melawan pemerintah walaupun cuma sejengkal, mata mitatan jahiliyah, kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Saya sederhanakan begini, artinya penguasa yang salah sekalipun kita tetap harus bersabar. Ya, apalagi penguasa kita sekarang sudah makin baik ya, Bu. Sholat semua, enggak ada yang melegalkan perjudian sedemikian rupa, sabar. Dan saya menyarankan terakhir ini sebelum tanya jawab, ini sudah mulai panas, Bu. 2022, 2023, 2024. Siapapun jagoan kita, boleh milih siapapun, tapi yang penting jangan saling menghina dan saling menjelekkan. Setuju gak kira-kira? Ya, siapa tahu saya, Bu, yang jadi presiden nantinya kan. Iyalah, tiba-tiba Ustadz Parman viral gitu, terkenal sedunia internasional, deng 2023 makin terkenal. Begitu 2024 pemilihan menang, ibu-ibu sebulan sekali saya suruh pengajian di Istana Negara aja. Allahu Akbar. Ini umpama ya, Bu. Ya, artinya maksud saya begini. Ya, siapapun yang terpilih itu sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz kok. Ngapain kita pening-pening pala? Kita jadi warga negara yang baik aja lah, pokoknya sedemikian rupa. Baik.